Ustaz, apakah boleh sedang sholat mencet jerawat? Allahu Akbar. Antum diundang oleh Presiden Jokowi ke istana. Berikut ini pelajar teladan dari Riau. Masuk dalam. Pak Presiden pun bertanya, Anda dari Riau? Iya Pak. Riaunya di mana? Di Pekanbaru Pak. Kata Presiden, pumps kompres ya, tembak mati. Mana akhlak kepada Allah? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mata tak boleh jelalatan, tak boleh bergerak, tidak. Apalagi kalau dipencet keluar darah, keluar nanah. Itu kalau ulang banyak, itu bisa batal salat, najis. Jangan pencet-pencet. Habis salat nanti baru pencet. Apakah boleh tangan menyentuh lantai ketika sujud? Apakah boleh lengan menyentuh lantai ketika sujud? Allahu Akbar. Ininya turun ke lantai. Ada orang sholat ini turun ke lantai, diangkat Nabi ujung. Ini naik ke atas. Laki-laki begini, kalau perempuan tertutup, perempuan lebih tertutup lebih baik. Laki-laki begini, perempuan tertutup. Begitu juga dengan kategori orang. Laki-laki, kalau perempuan bagus sedikit. Allahu Akbar. Perempuan tidak ada perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan sama. Tapi kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sahih sifat sholat Nabi, Sahih sifat sholat Nabi, perempuan lebih tertutup lebih baik. Pada saat mengangkat lebih tertutup lebih baik. Pada saat sujud lebih tertutup lebih baik. Laki-laki begini, perempuan begini. Ada pun begini, tidak. Bolehkah berdoa di sujud terakhir dengan bahasa Indonesia? Boleh. Bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Melayu, tapi jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan. Oh, mandi, batal Ustaz. Batal Ustaz. Apakah kewajiban suami terhadap istri? 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, pendidikan, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau tak diberikan, ingat. Dulu sifat ta'liq. Jika saya maka dia datang kepada agama itu sudah sifat ta'liq. Saya tak ingat Pak Ustaz. Itulah orang nikah tak ingat ya. Bolehkah kita sholat witir sebelum tidur Pak Ustaz? Ya. Sahabat Nabi yang sholat witir sebelum tidur 2. Abu Hurairah. Ausani khalili an utira qabla naum. Kekasihku Muhammad SAW berpesan kepadaku, jangan sampai kau tak witir sebelum tidur. Abu Hurairah sebelum tidur malam witir. Siapa lagi? Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, mata tutiru, kapan kau witir? Ba'dal asar. Habis sholat isya, sholat ba'diyah, langsung witir, langsung tidur. Sahabat Nabi dulu habis witir langsung tidur. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1 bangun tahajud. Maka mereka mudah bangun tahajud. Nanti malam tinggal tahajud saja, tidak pakai witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir, bila jati dalam semalam. Nanti waktu sholat tahajud malam tak pakai witir lagi, tidak. Cukup sekali. Minggu lalu Ustaz mengatakan, bila suami meninggal dunia, sedangkan dia tidak punya anak, maka pensiun suami hanya 1/4 untuk istri, karena istri tak bekerja. Pensiun hanya 2 juta. Dapatlah istrinya dari 500.000. Ada rumah Rumnas. Apa itu juga dijual 1/4-nya dari hasil penjualan rumah itu untuk istri? Yang ditanyakan dari mana istri itu tinggal lagi? Dengan apa dia hidup sampai dia mati? Mau numpang sama anak, sedangkan dia tak punya anak. Istri mendapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak, maka istri mendapat 1/4. Jadi kalau rumah itu dijual harganya 1 miliar, maka istri mendapat 250 juta. 1/4. Lalu kemudian semua peninggalan si laki-laki tadi, namanya tirkah, diambil dari kata taraka. Si istri hanya mendapat hak 1/4. Tapi perempuan ini diselamatkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam, yaitu dengan harta gono gini. Gono gini, pencarian bersama dari sejak menikah dibagi 2 dulu. Kapan menikah? Tahun 80. Kapan meninggal? 2017. 37 tahun bersama. Ya, apa saja yang dapat? Ini. Bagi 2 dulu, 50%. Ini punya ibu. Dari yang 50 punya ibu, 50 punya almarhum. Dari yang almarhum tadi, ibu dapat lagi 1/4. Jadi dia dapat 2 kali bagian. Maka duduklah bermusyawarah bersama ahli waris almarhum bapak. Bapak ini tak ada anak, maka yang mewarisi siapa? Abangnya, adiknya, kakaknya, saudara kandungnya, ibu dengan istrinya. Istri, abang, adik, kakak duduk bersama, musyawarahkan. Panggil Ustaz Alif Ulama, ada Ustaz Zulhendri Rais, ada Ustaz Hasbullah, ada Ustaz Fulan, duduk bersama mendudukkan masalah harta warisan ini. Karena kalau orang tak tahu duduk bersama, nanti hasilnya kacau balau. Ketika terbentur, duduk bersama. Baik pakai kompilasi ataupun pakai hukum fikih Islam. Musyawarahkan. Karena Quran menyuruh wa amruhum syura bainahum. Saya seorang praktisi kesehatan dapat
mengupdate ilmu, memerlukan transaksi yang menggunakan kartu kredit, seperti berlangganan jurnal kedokteran, mengakses penelitian, mohon pencerahan dan penjelasan hukum menggunakan kartu kredit, mengingat update ilmu kesehatan ini berasal dari negara barat. Dia tidak bisa cash langsung, tak bisa langsung beli majalah macam beli Tempo, beli koran Riau Pos, karena mesti pakai kartu kredit. Maka kartu ini hanya sebagai alat saja, sama macam orang menyimpan uang di bank konvensional. Kalau disimpannya di bawah bantal tak bisa, karena duit itu lebih besar daripada bantal. Maka diletakkannya, dia boleh tapi tak boleh diambilnya bunganya. Begitu kata Syekh Yusuf Qaradawi, kalau dia letakkan uang, pop, sekian juta, ada dapat bunganya. Dia letakkan, lalu dia kemana-mana bawa kartu. Lalu kemudian berbunga, maka dia tak boleh ambil bunganya. Bunganya kalau dapat diserahkan kemana? Ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, tapi niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Buka buku fikih kontemporer, fatwa-fatwa kontemporer, dicetak Gemah Insani Press, Yusuf Qaradawi, bagus, 2 jilid, 3 jilid. Saya punya yang edisi Arab. Salat sebelum Jumat setelah azan pertama, niatnya bagaimana Pak Ustaz? Dan hukumnya bagaimana? Usolli sunnatal jumu'ati rakaataini qabliyatan. Qabliyah Jumat. Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer. Qabliyah Jumat. Dalil selengkap-lengkap dalil. Buku itu sudah 3 tahun yang lalu dicetak. Sudah laku 7.000 eksemplar se-Indonesia. Makanya dibuat sampulnya best seller. Lu kemana aja? Bukunya udah saya beli Pak Ustaz, ada di rumah. Kenapa tidak dibaca? Masih bersampul plastik lagi Pak Ustaz. Balik dari sini baca. Judulnya Qabliyah Jumat. Salat setelah Jumat, sunat apa? Ba'diyah. Usolli sunnatal jumu'ati ba'diyatan. Kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Semalam tengok, saya salat di masjid Arba'un Nas. Berapa Ustaz buat? Yang tengok hitung sendiri. 2 rakaat, salam. 2 rakaat, 1 salam, tegak lagi 2 rakaat. Begitu dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq. Kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Jangan pulang ke rumah, karena umumnya rumah kita jauh dan kita biasanya mampir ke sana kemari. Mampir pula ke Balai Solo sebentar, mampir pula ke warung kopi, langsung di masjid. Habis salat Jumat, salat Ba'diyah Jumat 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Saya melaksanakan 2 rakaat, baik, sah. Tapi kalau mau afdal 4 rakaat. Jika waktunya sudah singkat untuk sholat berjamaah di masjid, bagaimana mengerjakan tahiyatul masjid atau qabliyah? Cepat-cepat datang. Udah kita kaji hadisnya. Intizarus shalah. Kita menunggu sholat, bukan sholat itu menunggu kita. Cepat datang. Begitu datang masuk tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid sholat sunat wudu. Habis itu sholat sunat qabliyah. Kalau waktunya pendek cuma 2 menit Pak Ustaz, datang langsung qabliyah saja. Karena kalau dia tahiyatul masjid tak dapat qabliyah, tapi kalau dia qabliyah dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus datang. Apa amalan memasuki bulan Sya'ban? Ada amalan khusus ketika nisfu Sya'ban? Buka buku 37 masalah populer tentang malam nisfu Sya'ban. Sahabat tabi'in Khalid bin Makhul, Khalid bin Ma'dan berkumpul beramai-ramai di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban itu keutamaan luar biasa. Apa keutamaannya? Ittala Allah ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya illa musyrik atau musyahid, kecuali orang yang masih syirik atau musyahid, belum berdamai. Yang belum berdamai. Jangan berkelahi, jangan bertengkar sebelum malam nisfu Sya'ban. Gimana hukumnya Ustaz apabila istri lebih mementingkan orang tuanya yang sakit daripada merawat suaminya dan mengatur rumah tangganya sehingga terlantar dan suami sering diabaikan? Gimana keridoan suami buat seperti istri seperti ini? Setelah orang perempuan anak gadis menikah, maka berpindahlah kepada suami. Tapi kalau suaminya paham agama, tidak akan dia katakan tinggalkan makmu, uruslah aku, karena surgamu sudah pindah dari tapak kaki makmu ke tapak kaki. Ini dia tengoknya. Makanya kalau mau menikahkan anak, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada laki-laki yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu bai'ah lana, fazawijuhu, nikahkanlah dia dengan anakmu. Tidak akan disia-siakannya anak ibu, dan ibu pula tak akan disia-siakannya. Ada tidak? Pergilah kau urus emakmu karena dia sedang sakit. Adapun abang memang sudah terbiasa hidup sendiri, tapi kau jangan lama-lama. Kalau terlalu lama nanti kita yang lain, gitu dia. Tapi hukum pokok asalnya kewajiban dia adalah kepada suami. Tapi suami yang baik akan memberikan izin. Pergilah. Adik-beradik kan banyak, buatlah sip-sipan. Abang, kakak nomor 1 ya, kakak Senin, adik Selasa, aku adil. Jangan dia terus sampai suami terbengkalai. Nah, ini teknisnya musyawarah lah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan dengan musyawarah. Saya pernah pasang susu cuma 2 bulan, tapi hati saya ini nggak tenang. Lalu saya buang lagi sama orangnya. Setelah sekian tahun saya ronsen, masih ada nampak di dalam. Susu itu jarum halus, jarum emas dimasukkan ke dalam, kecil, lebih kecil dari jarum. Masukkannya pakai sirih.
Coba, nanti mencabutnya nampak benang emas. Kalau pakai emas nanti wajahnya berkilau cahaya. Atau dimasukkan ke tumit besi biar kuat karate. Air masukkan ke dalam. Susu itu sebetulnya media untuk jin setan masuk ke dalam. Maka dibuang. Membuangnya harus dia ikut segera dibuang. Nanti kalau di ronsen nampak nih artis-artis itu kalau ronsen nampak jarum-jarum berkeliaran jarum di dalam. Itu mesti dibuang semua, dicabut, diruqyah, hilang dia, keluar dia. Nah, ini, datang ke ruqyah, ke tempat ruqyah. Rumah sakit Zainab, basement bawah ada ruqyah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Masjid Al-Falah, lantai bawah, rumah sehat. Atau tempat-tempat ruqyah yang lain. Ruqyah syar'iyah, jangan ruqyah syirkiyah. Jangan yang mengandung unsur syirik. Saya mahasiswi, usia 20 tahun. Saya selalu ke kajian subuh Sabtu sendiri. Dan saya berangkat dari Panam jam 4. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tak diinginkan, entah itu begal atau kecelakaan, saya meninggal. Apakah saya mati syahid? Jangan pergi lagi. Ente, jangan pergi lagi. Ikuti pengajian yang dekat-dekat aja di Panam. Ngeri saya dengar. Kena begal itu di jalan dekat Mall SKA bukan ramai, subuh saya sunyi. Saya ada laki-laki ngeri. Ustaz takut begal? Enggak, bencong yang manggil. Ikuti aja lewat streaming. Ikuti lewat streaming. Kenapa? Darul Mafasid Muqaddam al Jalil Masalih. Tapi kalau ada rombongan ramai-ramai itu apa? Kalau datangnya sama pacar Pak Ustaz, la talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Mohon jelaskan tentang apakah saya dapat syahid selama ini? Ya, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia seperti jadi fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Mohon jelaskan tentang riya Ustaz. Apakah salah saya mengupdate kajian yang sedang saya hadiri di Instagram? Alhamdulillah banyak yang bertanya dan ada juga yang datang, tapi sebagian menganggap saya riya. Sementara ini beda-beda tipis. Beti. Yuk pengajian yuk. Itu tak riya. Siapa yang datang ke pengajian maka pahalanya sekian. Itu tak riya. Marilah berzikir min Allah. Itu tak riya. Yang riya itu bagaimana? Alhamdulillah sudah 10.000 pagi ini. Kamu berapa? Orang dulu buka puasa Allah malakasumtu. Dia enggak. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu tak betul. Jadi jangan gara-gara takut dituduh kawan riya akhirnya tak sholat berjamaah. Ente kenapa tak ke masjid? Takut saya riya Pak Ustaz. Ini tak betul. Luruskan niat, buat baik. Tetap update, ajak ada kawan yang baik. Jangan pacaran. Malam ini Ahad, malam Ahad, ayo pengajian anak muda kita Saturday night datang. Jangan takut dituduh riya, karena yang menuduh itu setan. Selama ini di kampung saya adalah memandikan mayat. Air untuk memandikan mayat harus terus mengalir saat mayat dimandikan. Setelah dimandikan baru diwudu. Mayat tersebut tidak boleh kena air mata, dikarenakan mayat sudah diwudukan. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Airnya disuruh tetap mengalir karena takut air mustakmal. Baik, tak salah. Adapun diwudukannya sebelum baik, diwudukannya setelah baik, tak masalah. Adapun masalah kena air mata, mayat kalau kena air mata wuduknya tak usah, tak batal. Kenapa orang-orang tua kita di kampung dilarang jangan kena air mata, jangan kena air mata? Bayangkan kalau 70 orang mencium semuanya nangis. Babak belur ya wajah mayat itu. Yang satu menangis datang dari sana. Begitu ditengok muka mayat ada biru, ada hijau, ada kuning. Pakai make up semua. Biru ini menempel. Oleh sebab itu bagus dilarang. Jangan kena, jangan. Mana dalilnya tak batal? Nabi memegang sahabat namanya Utsman bin Maz'un, makamnya di pemakaman Baqi samping Masjid Nabawi. Nabi memegang Utsman bin Maz'un, Nabi menangis. Keluar air mata Nabi, turun ke jenggotnya, menetes di ujung jenggot sampai kena pipi Utsman bin Maz'un. Tapi Nabi sendiri. Tapi ulama melarang itu bagus supaya jangan sampai rusak itu wajah jamaah.